هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Amma ba'd. Teman-temanku dan sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-3. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkannya umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan hambanya untuk melakukan suatu amalan, tidak akan mensyariatkan suatu syariat kecuali di dalamnya itu penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmah, penuh dengan keutamaan, penuh dengan fadail, penuh dengan produktivitas. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang produktif. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya adalah bisa merasakan nikmat ibadah di bulan Ramadan. Maka sepantasnya kita, seyogyanya kita untuk memaksimalkan nikmat yang Allah berikan. Dengan apa? Dengan bersyukur, dengan melakukan amalan saleh, dengan dan menjauhi maksiat. Maka dari itu, beberapa amalan yang bisa dilakukan saat kita memasuki bulan Ramadan adalah yang pertama, salatul tarawih atau salat tarawih atau salat malam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-1 sampai ke-2. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah kalian untuk melakukan salat malam walaupun itu sedikit. Dan dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-79, qala Allah Ta'ala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari malam dan dari sebagian malam lakukanlah salat tahajud. Nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terpuji untuk kalian. Dan dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri atau dalam kata salat, melakukan salat dengan penuh keimanan dan harapan, Allah akan mengampuni segala dosanya. Ini adalah beberapa keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah event tahunan untuk para muslim di dunia ini. 30 hari dalam 1 tahun. Maksimalkan ya ikhwan. Yang kedua, amalan yang bisa dilakukan di bulan produktif ini adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر. Dan dari hadis yang masyhur diriwayatkan dari Abu Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat untuk para pembacanya, untuk para ashabnya atau teman-teman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasan." Barang siapa yang membaca huruf dari Al-Qur'an, maka untuknya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lam harf wa mim harf. Maka kita bisa membayangkan berapa banyak pahala yang akan kita raih jika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Setengah juz, satu juz, atau juz. Yang ketiga adalah bersedekah. Salah satu keutamaan bersedekah adalah menghapus dosa. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Bersedekah itu menghapus dosa, seperti halnya air yang memadamkan api. Dan masih banyak keutamaan bersedekah, seperti memperpanjang umur, mempermudah kesulitan, menjaga harta kita, mensucikan diri, dan lain sebagainya. Yang keempat, beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat, dan diikuti istri-istri. Maka dianjurkan untuk kita melakukan iktikaf di 10 hari akhir nanti, mengharap ridha Allah dan mengharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kelima, memperbanyak doa. Memperbanyak doa di waktu mustajab. Minta ke Allah. Minta apa yang kita mau. Minta ampunan. Minta segalanya. Dan yang terakhir, bila kita belum bisa melakukan amalan-amalan sunnah yang disyariatkan, kita bisa menjauhi maksiat atau mengamalkan yang mubah. Jika kita mengamalkan hal yang mubah dengan niat meninggalkan maksiat, insya Allah itu akan berpahala. Kita menjauhi maksiat dengan beristirahat atau tidur, insya Allah akan mengganjar tidur kita. Atau kita niat tidur dengan kita meniatkan tidur kita di akhir nanti agar kita bisa lebih bersemangat atau lebih kuat dalam beribadah. Ini amalan-amalan yang berkaitan dengan spiritual. Amalan-amalan yang produktif, yang lainnya lebih banyak. Misalkan kita berolahraga di bulan Ramadan. Dalam kedokteran, kita berolahraga sebelum berbuka, yang dimana gula itu adalah gula paling rendah di tubuh kita. Gula itu sama dengan kalori. Tubuh kita itu membutuhkan kurang lebih 1.700 sampai 2.000 kalori per hari. Jikalau kita hanya sahur dan berbuka, itu tidak sampai 2.000 kalori. Kita beraktivitas setiap hari, dan ketika kita sebelum berbuka, kita berolahraga, maka gula atau kalori di tubuh kita itu paling sedikit. Jika kita berolahraga sebelum berbuka, itu akan meningkatkan endurance kita. Yang dimana ketika kita setelah selesai melakukan puasa Ramadan 30 hari full, kita akan mendapatkan endurance yang insya Allah ketika kita berolahraga nantinya. Amalan yang lain, misalkan kita buka bersama, atau takjil on the road, atau yang lainnya.
Dan kesimpulannya bahwasannya Ramadan itu adalah bulan yang produktif. Maka maksimalkan amalan-amalan kita di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima amalan-amalan kita, dan menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang produktif. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.